tapi dia meninggalkan kebenaran dosa. Ada orang yang tahu yang perintah 1 juta, tapi dia tidak melaksanakan perintah itu. Ada orang yang tahu dengan yang diharamkan oleh Allah yang dilarang, tapi dia tetap melanggar. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dan membimbing kita untuk berada di atas jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kamalan insan. Kesempurnaan manusia itu ada 2. Kita selalu bangga bahwa manusia dan makhluk yang paling sempurna. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Lupa lanjutan ayat itu. Apa kata Rasulullah? Summa radadnahu. Tuh manusia dalam bentuk dan wujud yang paling sempurna, lalu kami kembalikan ke tempat yang paling. Kesempurnaan manusia dengan 2 hal. Yang pertama, bi'ilmi yubassiru wa yahdi. Yang pertama dengan ilmu yang membuka mata dan memberikan petunjuk. Jadi tahu, oh ternyata aku. Hari ini kita akan berbicara tentang pembahasan menikahi pesina. Sebagian kita jatuh cinta dengan pacar. Kemudian dia berpikir apakah menikahi supaya tidak berzina terus. Tapi yang dia nikahi, yang dia menjajakan dirinya kepada laki-laki. Dengan kita belajar kita tahu, kita faham. Dan insya Allah perkara zina adalah perkara yang ma'lum min ad-din. Semua orang tahu zina itu apa? Bukan menikah berzina. Kalau menikah wanita berzina kita belajar. Orang yang belajar dia nggak tahu. Tapi kalau haram yang berzina, insya Allah aku tanyakan kepada siapapun, baik itu orang awam atau penuntut ilmu, maka jawabannya apakah setelah tahu dengan hukum otomatis dia jadi orang yang sempurna? Ada syarat itu. Yang kedua adalah bihimmatin 'aliyatin turab. Dengan himmah, dengan semangat, dengan tekad yang tinggi yang mengangkat, sehingga tahu hukum dia jalan. Banyak orang yang tahu hukum zina haram, tapi dia berzina. Insya Allah masyarakat Muslim di Indonesia ini tahu bahwasanya sholat itu rukun Islam, tapi banyak yang tidak sholat. Mereka tahu bahwasanya Ramadan itu adalah puasa yang wajib setahun sekali buat seorang Muslim, tapi tidak puasa. Karena kesempurnaan dia dengan doa. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi alaihi wasallam kepada Syaddad bin Aus, beliau mengatakan kepada Syaddad, ya Syaddad, idza ra'aita an-nas yaknizuna dhahaba wal fiddah, kalau kau melihat umat manusia sibuk mengumpulkan emas dan perak, kerjanya terus mengumpulkan harta, apa yang harus dilakukan? Kita kadang-kadang ingin seperti mereka. Kata Nabi alaihi wasallam, ignis anta haula'i kalimat, engkau timbun di doa-doa, perbanyak kerjaan Rasul. Jadikan amalan rutin buat panjang doa ini. Tapi kita awal doa itu, Nabi mengatakan kepadanya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusyd.
Dua, kesempurnaan manusia. Ya Allah, aku mohon ketetapan di atas urusan ini. Kita minta tetap istiqomah. Yang kedua, wal azimah, tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang tekad semangat kuat beramal ibadah tapi salah ibadah. Makanya sampai Allah mengatakan di surat Al-Ghasyiyah tentang penghuni neraka, apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang beramal, bukan berilmu. Beramal dia. Nasibah, capek, lelah dia beramal. Tapi kemana ceritanya? Tasla naran hamid, masuk neraka. Maka dua hal ini, khususnya buat para penuntut ilmu, antum yang belajar lagi, saatnya untuk mengamalkan antum yang antum pelajari. Capek, males, lelah ya. Khususnya kalau kita lihat sholat subuh, kita tahu sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Subuh. Kita tahu, kita belajar tanda-tanda munafik tuh nggak ke masjid sholat subuh. Males dia. Kalaupun datang ya dengan berat hati. Masa kita sudah tahu itu tapi kita tetap seperti itu? Minta tolong sama Allah Azza. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Usrah. Kita sampai pembahasan yang haram dinikahi. Penyusun kitab ini lebih condong kepada mazhab Hambali. Maka anak akan bacakan terlebih dahulu yang dia bahas berkaitan dengan hukum menikahi wanita pezina. Jamaah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Jadi kita ini selalu melihat istrinya orang atau wanita lain itu kok kayaknya lebih daripada istri kita. Bicara zina, ada memang wanita-wanita yang sebagai pelacur. Dan wanita pelacur ini biasanya pandai bersolek, pandai menjaga tubuhnya, fisiknya. Kenapa? Kenapa? Karena itu jualan dia. Itu jualan dia. Dia harus tampil mempesona. Sampai ada seorang wanita, dia kerja di klinik kecantikan, dokter di klinik kecantikan. Dia merasa Allah setia. Yang tarik benang, yang betulin hidung, yang botok, yang apa. Dia ngomong rata-rata yang datang tuh Zat, ya dalam pandangan anak bukan wanita baik-baik. Yang baik-baik gak datang. Kenapa? Udah laku, udah punya suami. Maka ini juga perhatian buat para wanita. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling indah, apa kata beliau? Yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti dia selalu berpenampilan nyenengno hati gitu. Bukan nyenengno hatinya orang lain. Pelacur seperti itu, seorang laki-laki, na'udzubillah min dzalik, nggak ada alasannya, nggak ada alasan buat seorang laki-laki untuk berzina. Sedangkan Allah sudah membolehkan bagi dia untuk menikah, bahkan memerintahkan untuk menikah. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi yang baik-baik, yang menyenangkan hati kalian, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Kadang-kala ada laki-laki yang mengatakan, Ustaz, anak takut Ustaz, daripada rumah anak berantakan kalau anak nikah lagi, ahsan anak berzina. Karena kalau berzina dia bisa sembunyi-sembunyi. Ya mungkin dia berzina sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia berpikir kalau anak menikah lagi bakal ketahuan. Nanti haknya istri, anak harus mabit di sana, harus anak punya mertua, punya ipar. Ada banyak beban yang dia pikirkan. Akhirnya dia memilih berzina daripada poligami.
Dia memilih berzina karena buat lebih aman dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Itu bayangan dia. Padahal Allah murka kepada dia. Allah kasih yang halal. Yang halal repot, iya, butuh perjuangan. Yang halal butuh pengorbanan, nah, butuh kesabaran, iya. Karena masuk surga itu jalannya mendaki, capek, lelah, repot. Falaqtahamal aqabah. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Kok kalau mau surga repot jalannya, iya. Sulit, terjal, nah, mungkin longsor, mungkin kau harus bertahan, pegangan, mungkin engkau digigit nyamuk. Orang kok naik di jalan yang mendaki itu jamaah. Kadang-kadang dia berpikir, ya Allah capek, ya Allah sudahlah, nggak jadi. Anak ketika mendaki Jabal Thur, bukitlah dia. 1 jam pendakian Jabal Thur. Ketika naik ya, 1/4 perjalanan sudah dinulin, masih jauh. Ada pos kedua, sampai situ sebagian sudah nggak lanjut. Aduh Ustaz, nggak mampu Ustaz, fadhol sudah yang mampu. Ada orang-orang yang ngembosi untuk tidak melanjutkan perjalanan. Tapi ada orang-orang yang ketika kita daki, ada orang-orang yang sudah sampai mengatakan sudah dekat, qarib, kata dia, bagi syuaya. Benar, naik ternyata nggak nyampe-nyampe ya. Ketemu setiap orang yang turun mengatakan tinggal sedikit. Tapi ternyata mereka lah yang memotivasi kita untuk terus melanjutkan perjalanan. Dan Allah memotivasi kita, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, mengatakan jalannya udah dekat, udah hampir nyampe. Hampir nyampe, engkau berjalan, jangan berhenti dan jangan mundur. Jangan keluar dari jalannya. Engkau jalan, bosan, lelah, cari kawan yang dapat menghibur dan mengusir kelelahan dan kejenuhan. Maka nggak ada alasan. Maka sini dilihat tadi, ada orang yang memilih berzina daripada dia menikah lagi, atau dia memang belum punya istri. Dia berpikir, ya Allah Ustaz, repot punya istri Ustaz. Apalagi kalau bicara proses pernikahannya yang mahal ya, di sebagian tempat mungkin ya harus punya rumah, harus punya ini itu, macam-macam. Dia punya alasan untuk tidak menikah. Lalu dia berpikir berzina untuk menyalurkan syahwatnya dengan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada alasan pada hari kiamat kelak antum ketika dibangkitkan dengan alasan, ya gimana anak ya belum mampu menikah, puasa. Gimana anak takut rumah tangga anak berantakan. Apakah dosa Ustaz seorang laki-laki yang menikah demi menyelamatkan kehormatan dirinya daripada berzina, tapi nanti rumah tangganya berantakan Ustaz? Kalau bukan dia penyebabnya. Perbolehkan dalam agama, tapi mungkin memang ujian buat istrinya, ujian buat mertuanya, ujian buat ipar-iparnya, yang kemudian mereka, ya sebagian mereka memaksa putri mereka untuk bercerai karena berpikir suaminya sudah melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, padahal tidak. Tidak ada alasan berzina. Yang tidak mampu untuk menikah hendaklah puasa. Perselingkuhan terus terjadi. Fulan selingkuh, fulan selingkuh, fulan selingkuh. Wallahi perselingkuhan ini banyak sebenarnya jamaah. Dengan gaya di dalam Al-Hambali disebutkan yahrum tazawwujul mar'ati zaniyah illam tatu. Haram hukumnya menikahi wanita pezina selama dia belum bertobat. Dan disebutkan wa huwa madhabul Hanabilah, dan ini madhabnya Hambali.
Wa qaul ta'ifah minas salaf, sebagian salaf berpendapat seperti ini, dan ini pilihannya Ibnu Hazm dan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mazhabnya Hambali. Ibnul Qayyim juga seperti itu pendapatnya, Washinqiti, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dan fatwa Lajnah Daimah. Mereka mensyaratkan taubat. Kalau nggak taubat haram. Apa dalilnya? Firman Allah di surat An-Nur ayat 3. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalik. Dan wanita berzina tidaklah menikahinya kecuali seorang pezina atau orang musyrik. Ada dua kondisi. Yang pertama, dia memang berzina, dia tahu haram tapi dia tidak lakukan. Yang kedua, musyrik, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan wanita pezina itu buat orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian dalil yang kedua di surat An-Nisa ayat 25. Jadi kalau kita lihat jamaah, pezina itu modelnya ada dua. Ada pelacur, ada yang seperti pacaran. Di Jember ini ada hotel yang menawarkan nginep, bukan nginep ya, yang menawarkan per jam. Na'udzubillah. Dan sudah ada beberapa ustadz yang melaporkannya ke pihak MUI. Jadi memang mereka membuka itu per jam. 1 jam sekian, 2 jam sekian, 3 jam sekian. Na'udzubillah. Buat apa sekarang orang nginep 3 jam? 1 jam. Beda kalau seperti di airport, yang memang banyak musafir nunggu waktu penerbangan. Kalau ternyata ada waktu tidur 3 jam, udah istirahat ya. Tapi ternyata memang ini fasilitas untuk berzina. Ini pezina ada model dua, yang pelacur, yang kedua yang modelnya pacaran, teman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nisa ayat 25. Apa kata Allah? Fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Allah Azza wa Jalla mengatakan, nikahilah wanita-wanita itu dengan seizin dari keluarga mereka. Wa atuhunna ujurahun, dan berikan kepada mereka mas kawin mereka bil ma'ruf, yang pantas buat mereka. Bil ma'ruf. Jadi jangan kita memanfaatkan orang kadang-kala. Oh, dia mau dikasih berapapun mau dia. Tapi Allah mengatakan bil ma'ruf. Engkau orang berduit, engkau punya kelebihan harta, engkau bisa kasih dia umpamanya maharnya anggap 25 juta, engkau kasih bil ma'ruf, yang pantas. Kadangkala pantas melihat kepada wanita tersebut, kadangkala pantas melihat kepada engkau sebagai laki-laki. Lalu Allah katakan muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Allah menjelaskan tentang wanita-wanita yang dinikahi, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang muhsanat, yang memelihara kehormatan diri mereka. Ghaira musafihat, bukan pezina. Yang engkau nikahi bukan pezina.
Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Tahu? Ada wanita-wanita yang dipiara aja, nggak dinikahi. Apa istilahnya di bahasa Indonesia? Wanita simpanan. Bukan istri. Enggak. Dia wanita simpanan. Atau dia ini ya hari ini sama antum memang sebulan sekali datang ke kota itu, antum kontak dia, ada laki-laki datang. Jadi perempuan yang punya banyak laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Allah sebutkan boleh, tapi kalau pezina enggak. Yang kau nikahin bukan pezina. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Baik, kemudian dalil yang ketiga. Firman Allah di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ayat ini menceritakan tentang ibadur rahman, tentang kriteria hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kayak apa sih? Kita semua ngaku anak Abdullah. Penghambaan manusia, semua hamba Allah, sampai orang kafir pun hamba Allah Azza wa Jalla. Tapi kualitas penghambaan mereka berbeda. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Beliau hamba Allah Azza wa Jalla, tapi tingkatannya berbeda. Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan ini tentang kriteria hamba-hamba Allah yang spesial mereka. Di antara kriteria mereka adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan benar. Membunuh dengan benar itu gimana, Jam? Membunuh dengan benar itu yang pertama karena kisos. Kalau perang lain lagi, karena kisos, ya. Kemudian seorang yang dibunuh karena berzina dirajam sampai mati dia sampai. Kemudian yang ketiga yang berpisah dengan yang murtad, yang keluar dari agama Allah dan berpisah dengan jamaatul muslimin. Baik, mereka tidak membunuh kecuali dengan benar. Dan kita lihat di negeri kita, na'udzubillah min dzalik, pembunuhan itu sangat luar biasa. 2011 ana baca di hasil sensus dari kepolisian kalau nggak salah waktu itu, disebutkan sehari 4-5 orang yang dibunuh, bukan mati, dibunuh. Itu dulu 2011. Sekarang sudah 2024, 13 tahun entah seperti apa kondisinya. Kriteria yang ketiga, wala yaznun, mereka tidak berzina. Hamba Allah yang spesial itu nggak berzina. Tadi dikasih yang halal, masa mau lakukan yang haram? Wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah berbuat dosa. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan siksaan buat dia pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhan. Dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam kondisi hina. Kenapa kok hina? Dimuliakan di dunia, dia yang menghinakan dirinya sendiri. Makanya orang yang berbuat dosa itu sering Allah menyebutkan bahasanya dengan apa? Yadzlim nafsahu. Dia mendzalimi diri dia sendiri. Jadi ketika seorang berbuat dosa, dia mendzalimi diri dia sendiri. Kecuali kata Allah,
Di sini kan kenapa disyaratkan dalam mazhab Hambali, disyaratkan kalau mau menikahi pezina dia harus taubat. Karena di ayat ini Allah mengecualikan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat dan dia beriman, meninggalkan kesyirikan dan beramal soleh. Di sini orang yang bertobat itu hendaklah berubah. Karena jangan sampai orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, saya sudah hijrah, tapi kok nggak ada perubahan. Ana tadi dengar cerita yang membuat hati ana miris ya. Ada seorang mantan pelacur sudah tobat, tapi oleh masyarakat masih dipandang hina. Ana sampaikan kepada yang bertanya, iya pantas, maka dia harus memperbaiki hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti Allah memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Dan na'udzubillah, di antara cerita dia ngomong, dia sebagai pelacur paling laris, paling banyak dapat duit kapan? Kira-kira kapan menurut antum? Tahun baru? Bukan. Malam Jumat, malam Minggu, Valentine. Salah. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia cerita. Karena para istri nggak mau melayani suaminya di siang hari, puasa, haram. Dia ngomong di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Dia ceritain dengan menyesal dia. Dan dia sampai kepingin bunuh diri ketika dia bertobat, dia sudah berubah, tapi oleh masyarakat masih ditolak gitu. Nggak boleh jemaah. Jangan sampai kita membuat orang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sebutkan, apabila dia bertobat, dia beriman, dia beramal soleh, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ketika dia bertobat, bukan dia nol jemaah, bukan. Allah sebutkan, maka orang-orang itu Allah gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Bayangin baiknya Allah. Kita kalau ada orang berbuat dosa sama kita, kadang-kala kita nggak suka untuk berjumpa dia lagi. Tapi kalau sama Allah kita berbuat dosa, Allah akan ganti 1000 dosa dia dengan 1000 kebaikan. Kenapa? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebesar apapun dosanya, kalau engkau kembali kepada Allah, terima. Maka di sini dengan dalil ayat ini, para ulama Hanabilah berpendapat bolehnya menikahi pezina kalau dia bertobat. Kemudian ada beberapa hadis yang dijadikan dalil. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zanil majrud la yankihu illa mithlah." Pezina yang didera. Kan zina itu ada 2 modelnya. Zina sebelum menikah, zina setelah menikah. Kalau berzina sebelum menikah bukan dirajam, tapi didera. Berapa kali? 100 kali. Kalau setelah menikah, dia pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Di sini disebutkan laki-laki yang didera, dihukum karena berzina, maka dia tidak menikahi kecuali yang seperti dia, yaitu pezina pula gitu. Kalau engkau berzina nikah sama pezina, wajar, memang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kemudian disebutkan termasuk hal yang buruk, yang menjijikkan, kalau laki-laki istrinya pelacur.
Mungkin dikatakan mantan pelacur. Dia karena dinikahi nggak jadi pelacur. Kan ada pelacur karena salah satu pelanggannya suka sama dia, kemudian dia berpikir untuk menikahi, akhirnya dinikahi. Apakah pelacur ini tobat? Enggak. Dia nggak jadi pelacur karena ada yang ngasih nafkah sama dia, karena punya suami. Boleh jadi kalau dia cerai sama suaminya, ya dia melacurkan dirinya lagi. Karena syarat taubat itu bertekad untuk tidak mengulangi. Dia punya tekad, aku nggak akan ngulangin gitu. Bukan dia tidak ngulangin. Boleh jadi sekarang dia tidak ngulangin, tapi di hatinya, ya kalau nanti suamiku menceraikan aku, ya aku akan berzina lagi, akan menjajakan dirinya lagi. Enggak, dia berarti belum bertobat. Maka buruk kalau dikatakan, oh ini bojo nih, aduh. Banyak deh wanita-wanita yang curhat, yang suaminya poligami, tapi dia mengatakan, Ustaz tahu dengan siapa suami Ana menikah? Sama pelacur, Ustaz. Memang langganan dia mungkin dulu apa. Kemudian dia ngomong sama Ana, kesian Ana mau menikahi. Kesian apa? Seharusnya bertobat dia. Nggak boleh. Ini menurut mazhab Hambali nggak boleh engkau menikah, haram hukum menikahi pelacur. Baik. Kemudian yang keempat, yang menjadi alasan kenapa tidak diperbolehkan, karena wanita yang pelacur berpotensi untuk merusak ranjang antum. Potensinya sangat besar sekali karena dia belum bertobat. Apalagi ketika dia jadi istri kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena biasanya suaminya sering safar, sering keluar, dia nggak mabit di sana kecuali berapa hari sekali. Potensi untuk menjadi pelacur ada, untuk berzina ada. Dan akan berbahaya. Anak-anaknya nanti bukan anaknya dia. Ketika engkau menikahi wanita yang memang pelacur, yang belum bertobat. Ya Allah, syama'iyah, perzinaan ini na'udzubillah. Kuping anak karena sering dengar orang curhat. Ya. Jadi kadang-kala anak bingung melihat fenomena yang ada. Maka anak sering memberikan gambaran, mungkin salah juga gambaran ini. Ketika seorang dilarang berzina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Maka hendaklah para lelaki dan para wanita ini berusaha untuk menutup semua jalan kepada perzinahan. Kerja yang laki perempuan kumpul jadi satu. Potensi perselingkuhan dan perzinaan mungkin saja. Tiap hari ketemu ya, dan ada seorang kawan kemarin cerita dia punya sebuah perusahaan, dia ngomong gimana Ustaz ya, anak sampai sekarang bingung Ustaz. Anak ingin memisahkan laki sama perempuan itu belum bisa. Kenapa? Wallah Ustaz, mereka berzina Ustaz. Artinya dia mengatakan, ya akhirnya nggak langsung pulang ke rumahnya. Yang istrinya mungkin telepon, suamiku kok belum pulang, kata dia. Katanya ada rapat. Nggak ada rapat. Rapat di mana? Kadang-kadang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua disebutkan di sini ishtirat istibra'iz zaniyah. Dalam mazhab Hambali enggak boleh menikahi wanita pezina sampai ada istibra. Istibra itu adalah dalam rangka memastikan rahimnya kosong. Tidak ada anak, dia tidak sedang hamil. Karena dalam mazhab ini nggak boleh menikahi yang hamil. Jadi harus sampai datang bulan, udah ternyata dia memang dia sudah tobat, dia sudah datang bulan, udah bersih rahimnya, boleh dinikahi. Kalau yang hamil berarti nunggu lahiran. Ini dalam mazhab Hambaliyah. Ada beberapa hadis yang disebutkan, tapi hadis-hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya hadis Nabi SAW, la tuta'u hamilun hatta tada wala ghairu dhatu hamlin hatta tahira haidha.
tidak dikumpuli wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Ini ketika dia berzina. Wala ghairu dzati hamlin, kalau ternyata dia nggak hamil sampai dia haid satu kali. Haid berarti rahimnya sudah kosong. Baru ketika itu boleh dinikahi. Taib, pendapat jumhur ulama. Anak tadi berusaha untuk mengumpulkan pendapat jumhur ulama. Ternyata jumhur ulama berpendapat nggak apa-apa. Ada yang memakruhkan mereka. Hanafiyah, madhab Hanafi, madhab Syafi'i yang di Indonesia, yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia, mereka berpendapat la iddata minaz zina, nggak ada iddah dari zina. Ketika wanita itu hamil dari hasil zina, bukan ada iddah, iddah itu buat yang nikah, kata dia. Ini bukan istri dia itu wanita berzina hamil, maka nggak ada iddah buat dia. Dikatakan li'anna ma'azina la hurmatalah, nggak ada kehormatan buat air mani, benihnya pezina di sana. Maka disebutkan boleh akad nikah dalam pendapat jumhur ulama sebelum dia melahirkan, sah akad nikahnya. Adapun pendapat hamil, di mana Allah mengatakan ayat 3 ya, az-zani la yankihu illa zaniyah. Kok jumhur ulama menyelisihi pendapat Hanabilah yang berdalil bahwasanya pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau musyrikah. Wazaniyatu, dan wanita pezina la yankihuha, tidak menikahi dia kecuali posisi orang itu adalah pezina pula atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan buat orang-orang beriman. Al-Imam Syafi'i berpendapat ayat ini mansukh. Beliau menukil dari Sa'id ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyib bahwa ayat itu mansukh dengan punya suami dari kalian, nikahkan. Laki-laki nggak punya suami juga nikahkanlah mereka. Ini umum. Atau laki-laki lain. Kan banyak pertanyaannya, sah atau tidak. Pendapat jumhur boleh. Pendapat Imam Syafi'i ini juga Al-Imam Al-Mawardi, beliau dalam kitabnya Al-Hawi ya, Al-Hawi Al-Kabir, beliau dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan ar-rajulu idza zana bimra'atin, seorang laki-laki apabila berzina dengan seorang wanita, fayahillu lahu an yatazawwajah, halal buat dia menikahi. Ingat, bukan anjuran. Yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan halal. Wa huwa qaulu jumhuri sahabat wal fuqaha, itu pendapat jumhur dari skala sahabat Nabi. Berarti nggak semuanya, sebagian sahabat melarang, dan jumhur para ulama fikih. Wa daliluna, ayat 23 menjelaskan tentang yang haram-haram, yang nggak boleh dinikahi. Kemudian di akhir ayat 24 Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan buat kalian selain yang disebutkan di situ, halal. Maka disebutkan fakana ala umumihi fil afif wazan. Ini ayat umum. Mau perempuan itu perempuan yang baik-baik atau pezina, yang penting bukan mahram, bukan yang diharamkan untuk dinikahi, berarti halal. Lalu menyebutkan wali annahu muntashirun fi sahabah bil ijma'. Bahkan pendapat ini pendapat yang tersebar di antara para sahabat, seakan-akan ada ijma' di situ.
Diriwayatkan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Jabir. Faruya an Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ada riwayat dari Abu Bakar yang mengatakan idza zana rajulun bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha. Apabila seorang laki-laki berzina dengan wanita, enggak haram bagi dia untuk menikahinya, enggak haram. Cuma mereka yang berpendapat pertama, iya enggak haram asalkan tobat gitu. Mereka mensyaratkan tobat aja. Tapi ini lebih umum ya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu jalada zaniyain. Pernah di masa Umar menjilid, menghukum dua atau sepasang laki-laki wanita yang berzina. Wa harisu ayyajma' bainahum. Umar ingin ya agar dua orang ini dikumpulkan, ini menikah gitu. Ini menunjukkan diperbolehkan. Dan diriwayatkan dalam Ibnu Abbas annahu su'ila, Ibnu Abbas ditanya, ayatazawwaju zani bizaniyah, boleh enggak laki-laki pezina menikahi dengan wanita bezina? Sebenarnya kalau bicara ya memang pantasnya mereka menikah gitu loh, karena sama-sama pezina. Pertanyaannya boleh enggak? Faqala na'am. Kata Ibnu Abbas, iya, boleh. Beliau memberikan contoh. Permisalan, lau saraka rajulun min karam inaban. Kalau ada seorang yang mencuri buah anggur di kebun, dia ambil buah anggur, haram nih dia ngambil. Akana yahrum alaihi an yashtariyahu. Apakah setelah itu haram bagi dia untuk membelinya? Dia nyuri, ketangkep mungkin ya, dia balikin, terus dia mau beli, boleh nggak beli dia? Dia mengatakan fahada qaulu man dzakara, kata beliau boleh. Dan itu kata Al-Mawardi pendapat yang disebutkan yang berkaitan dengan bolehnya menikahi wanita pezina. Dan bahkan beliau mengatakan walam yasih an ghairihim khilaf, enggak ada riwayat yang sahih yang menyelisih pendapat para sahabat yang tadi disebutkan. Fasara ijma'an, maka seakan-akan ijma'. Tapi kata Imam Malik mengatakan la uhibbu lirrajul, aku enggak suka seorang itu ayyatazawwajal mar'atal mu'linata bisu, wanita yang terang-terangan dia itu orang enggak baik gitu, kelihatan dia bukan wanita yang baik. Wala arahu haraman, tapi beliau mengatakan tapi aku tidak mengharamkan. Barakallahu fi, kita dengarkan azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi habbati fillah, menurut pendapat jumhur tadi, nikahnya sah tapi tidak dianjurkan. Maka hendaklah kalau kita mendapati orang-orang yang berzina hendak melakukan akad nikah, sampaikan kepada keluarganya untuk membimbing mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak otomatis dengan mereka menikah perzinaannya dihapuskan dosa. Kan mereka berpikir kan sudah menikah. Loh iya, menikah ini bukan menghalalkan perzinaan. Zina yang dilakukan itu haram dan engkau bertobat itu dosa besar. Kemudian berkaitan dengan anaknya, maka kenapa dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat ketika dia hamil dari zina boleh nggak dihubungi ketika sudah menikah? Beliau berpendapat boleh. Dalam pendapat Abu Hanifah, asalkan yang berzina dengan dia. Kalau yang tidak berzina dengan dia, Abu Hanifah melarang. Tapi Imam Syafi'i kan nggak ada kehormatan buat anak buat apa air mani itu sebenarnya. Karena nanti ketika lahir dinasabkan kepada ibu. Enggak dinasabkan kepada pemilik air mani itu, enggak. Nasabnya kepada ibu. Seperti itu pendapat mereka. Tapi ahibati fillah, ana ingin mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya, tahu-tahu datang seorang pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dia mau berzina. Dia mungkin sudah punya istri, tapi dia ingin berzina. Gak cukup mungkin dia dengan istrinya, atau dia tergoda dengan wanita-wanita. Dia mengatakan idzan li bizina. Bayangkan di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ada yang minta izin berzina. Para sahabat ketika mendengarkan itu radhiyallahu taala anhu, dihardiknya apa ini? Pertanyaan atau permohonan yang melanggar syariat, betul melanggar syariat. Akhirnya terjadi keributan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pemuda itu, udnu, sini engkau mendekat. Ketika sudah mendekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam posisi yang Nabi bisa menjamah dada anak muda ini, Nabi alaihi salatu wasallam tidak membacakan ayat-ayat hukuman zina, larangan zina. Kenapa? Kenapa jemaah? Kok Nabi alaihi salatu wassalam yang biasanya membacakan ayat-ayat Quran saat itu kenapa tidak membacakan ayat-ayat larangan berzina?
Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa? Karena pemuda ini sudah tahu, makanya dia minta izin. Dia tahu zina haram, dia tahu hukumannya berat, maka dia tidak mau berzina. Tapi karena dia punya hasrat, maka dia minta izin. Pikirnya dia dengan minta izin, kalau diperbolehkan berarti boleh berzina. Nabi tidak membacakan ayat-ayat itu, tapi Nabi ngomong dari hati ke hati. Apa kata Nabi SAW? Atuhibbuhu li ummik? Engkau suka enggak ibumu dizinain sama orang? Qala la Allah. Enggak, demi Allah. Ja'alani Allah fida. Allah jadikan aku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Orang juga enggak mau ibunya dizinain. Artinya ketika engkau berzina, engkau akan berzina dengan ibunya orang. Orang nggak mau ibunya dizina. Afatuhibbuhu libnatika? Engkau mau nggak putrimu dizinain sama orang? Engkau mau nggak ada orang minta izin berzina sama putrimu? Atau orang datang, saya mau berzina sama ibumu. Engkau mau? Ada orang minta izin mau berzina sama putrimu? Katanya, la, nggak mungkin. Wallah ya Rasulullah. Enggak lah, aku nggak ridho. Aku nggak suka putriku dizinain. Apa kata Nabi SAW? Walan nas yuhibbuna li banati. Orang-orang juga nggak mau putri mereka dizinain. Artinya ketika engkau berzina, kalau nggak sama ibunya orang, sama anaknya orang. Atarbahu li ukhtik au afatuhibbuhu li ukhtik? Engkau mau saudari perempuanmu dizinain, orang minta izin berzina dengan saudarimu? Oh, enggak mau ya Rasulullah. Sama bibimu? Enggak ya Rasulullah. Dia setiap kali Nabi memberikan contoh supaya dia sadar ketika engkau berzina dengan siapa? Sebagaimana engkau nggak suka keluargamu dizinain sama orang, maka engkau jangan berzina. Engkau berzina sama mereka. Lalu Nabi SAW mendoakan pemuda ini, Allahumma tahhir qalbahu, dipukul dada anak muda ini. Allahumma tahhir qalbahu wahsin farja. Ya Allah, sucikan hatinya dan selamatkan kemaluan. Maka kita perlu berdoa mohon sama Allah supaya dibersihkan hati kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Nabi juga mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku dan air mani. Tapi pembahasan terakhir tentang haramnya menikahi wanita musyrikah. Kalau ahlul kitab boleh, kalau musyrikah tidak boleh. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 221, Allah mengatakan wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang beriman itu lebih baik daripada engkau menikahi wanita musyrikah walaupun mempesona dan menakjubkan kalian. Kita lihat orang-orang kafir, orang musyrik, kadang-kadang Allah cantik-cantik ya. Antum menikahin budak itu lebih baik daripada menikahin dia kalau budaknya beriman. Barakallahu fiik. Insyaallah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin ana jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, afwan Ustaz, izin konfirmasi dalil kedua tadi di An-Nisa ayat 25.
Di awal ayat menjelaskan tentang jika tidak mempunyai biaya untuk menikah, perempuan merdeka, maka dihalalkan yang beriman, mereka dihalalkan yang beriman dari hamba sahaya. Baru penjelasan lebih lanjut ya Ustaz, atau afwan takut salah. Iya, jadi dulu menikahi wanita-wanita yang merdeka itu butuh biaya besar. Sedangkan menikahi budak butuh izin dari majikannya. Jadi kalau nggak mampu, ya engkau menikah ya, engkau beli budak nggak mampu. Ini ada budaknya orang, pamit sama majikannya, nikahin dia. Tapi konsekuensinya kalau punya anak, anaknya jadi budak, jadi dimiliki oleh majikan. Makanya Allah mengatakan wa ayyasta'fifna khairun lahum. Bukan ayatnya. Apa akhir ayat dari surat itu? Artinya ketika mereka tidak menikahi budak itu lebih baik. Artinya jaga diri dengan puasa, tapi kalau nggak mampu ya sudah, boleh menikahi budak. Itu di masa ada perbudakan. Ustaz, qadarullah sepupu perempuan ana terjebak dalam perzinaan dan sekarang sedang hamil, dan laki-laki pelakunya tidak bertanggung jawab, hilang entah kemana. Emang harus tanggung jawab jemaah? Harus tanggung jawab, harus taubat, bukan tanggung jawab. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW yang mengatakan ini hubla minaz zina, aku hamil dari zina, Nabi tanya enggak siapa yang menzinai? Enggak ada urusan. Mereka sama-sama pelaku dosa. Nabi enggak tanya, enggak tanggung jawab itu laki-laki, enggak. Nabi enggak tanya, engkau yang bertobat, ya engkau yang diterima tobatnya insya Allah. Kemudian dia dirajam ya. Jadi kadang-kadang kita sebut tidak bertanggung jawab. Istilah ini perlu dirubah. Karena berpikir kalau tanggung jawab berarti nggak dosa. Oh dia masya Allah dia bertanggung jawab Ustaz, dia menikahi. Dia berbuat dosa, dia harus bertobat, bukan harus bertanggung jawab. Dia harusnya bertobat. Apakah termasuk taubat itu dengan menikahinya? Enggak. Cuma kalau dia menikah mungkin lebih baik lah. Kalau dikatakan Umar tadi ingin yang berzina itu sudah menikah aja seperti itu. Tapi kalau enggak. Kami sedang menunggu kelahiran anaknya. Nah, bicara anaknya. Walaupun dia dinikahkan, anaknya dinasabkan kepada pezinanya, tidak juga. Anaknya anak ibunya. Walaupun mungkin ada sebagian pendapat yang boleh maksa menasabkan anak itu kalau dia yakin itu anak dia. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak. Dan ana mengajukan diri untuk menikahi sepupu ana setelah anaknya lahir, untuk menjaga psikologi sepupu ana dan martabat keluarga. Keputusan ini sudah disetujui oleh ayah dan ibu ana serta paman ana, ayah sepupu ana dan ibunya. Ala kulli hal, keluarga besar ana banyak yang menentang keputusan ini karena sudah kadung menjadi aib di masyarakat. Demi kebaikan bersama, ana dan orang tua kedua belah pihak memutuskan pindah kota tempat tinggal saja dan menikah dengan sepupu ana. Ya Ustaz, bimbang sekali hati ana memutuskan ini, karena sebelum kejadian ini ana sudah ta'aruf dengan salah satu akhwat. Nasihati ana Ustaz, di sisi lain kasihan dengan sepupu ana. Gimana menurut antum jemaah? Nih mau jadi pejuang dia. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia bertobat. Tadi nggak ada penyebutan sepupunya sudah bertobat, sudah besar, enggak. Jadi ketika antum menikahi dia, menikahi wanita pezina antum. Tapi ketika dia sudah bertobat, antum kasihan dengan psikologi dia karena ditinggal sama yang menzinain dia, bukan karena berzina loh.
Dia terpukul karena laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Bukan terpukul karena dia anak berzina, anak melakukan yang haram, azabnya sangat pedih, ya macam-macam. Maka nasihat anak, kalau antum mau menikahi, tadi disebutkan, menikahi nggak apa-apa asalkan dia sudah bertobat. Soalnya kalau tidak bertobat, antum menikah sama dia, potensi dia berzina lagi ada. Dia merasa sekarang sudah punya suami, aibnya sudah tertutupi, karena belum bertobat ya boleh jadi dia berzina lagi. Maka bismillah kalau memang dia sudah bertobat. Tapi sejatinya tadi keluarga besar antum pendapatnya benar, ini sudah jadi aib, udah ketahuan gitu. Beda kalau belum lahiran, belum ada yang tahu, kemudian antum dan dia sudah bertobat, antum ingin menyelamatkan keluarga besar boleh. Tapi ini kan tadi terpaksa harus pindah kota karena udah ketahuan. Yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah itu cinta dengan orang yang bertobat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya apabila bekerja di pabrik bagian operator mesin, mengoperasikan mesin, di mana mesin tersebut tidak bisa ditinggalkan, SOP perusahaan ketika sedang beroperasi, waktu kerjanya adalah shift, kadang-kala masuk pagi, sore atau malam, sehingga konsekuensinya adalah ketika masuk pagi tidak bisa sholat Jumat, tapi bisa sholat duhur. Siklus seperti ini dalam 2 bulan, masuk pagi di hari Jumat sebanyak 2 kali. Jadi dalam 2 bulan tidak bisa sholat Jumat sebanyak 2 kali, dan itu berurutan. Misal pekan ini Jumat masuk pagi, Jumat depan masuk pagi lagi. Untuk selanjutnya aman, dan 2 bulan berulang begitu lagi dalam 2 bulan ke depan. Apakah boleh Ustaz? Ya kalau boleh nggak boleh sebenarnya. Kalau bicara nggak boleh orang meninggalkan sholat Jumat. Bagaimana dengan alasan tersebut? Ini pentingnya jamaah koordinasi. Pentingnya kita memberikan masukan kepada mereka. Bagaimana kalau memang ada pekerja yang non muslim, dialah yang diletakkan di situ ketika Jumat. Itu yang pertama. Atau kalau memang ada pekerja yang wanita, karena sebenarnya nggak kerja, dia itu cuma nungguin. Artinya mesin itu dia sebut SOP-nya nggak boleh ditinggal. Padahal sebenarnya ditinggal pun jalan, cuma kadang-kala mati kayak ini itu. Jadi menunggu. Sampai ada satu kawan di Jakarta, dia kerja di sebuah perusahaan luar negeri. Dia shift malam 8 jam, nggak boleh tidur kan? Nggak boleh. Subhanallah, dia mikir pinter orang ini, bagaimana mesin itu dikasih sesuatu yang 8 jam itu bisa dikerjakan 2 jam. Sebenarnya akhirnya jalan, ketahuan sama atasannya. Akhirnya dipanggil, dia disuruh ngajarin semuanya supaya bisa lebih banyak lagi hasilnya. Nggak istirahat, dia nggak tidur akhirnya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Jadi kalau bicara nggak boleh, ya nggak boleh sebenarnya untuk meninggalkan sholat Jumat. Maka berusahalah tadi menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana bagian sholat Jumat itu ya bukan antum, atau bisa digantikan sementara sehingga antum bisa sholat Jumat. Sholat Jumat ini mungkin butuh waktu setengah jam atau anggap 1 jam ya. Jadi ada usaha dari antum, dan semoga Allah mudahkan usaha antum tersebut. Ada orang-orang yang memang nggak sholat ya, la Jumat wala, ya suruh dia sudah jaga. Antum sudah jagain, anak kasih fulus. Iya, artinya antum kadang-kadang berkorban. Loh Ustaz, dia kan tidak sholat Jumat. Loh dia inilah sholat zuhur wala apa. Memang orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Itu mungkin bisa antum usahakan ya, seperti itu agar ya antum bisa sholat Jumat. Bagaimana jika seorang wanita tidak mampu mengurus perceraian karena masalah biaya, sedangkan mantan suami tidak mau mengurus?
bahkan sering menghindar jika diingatkan untuk segera mengurus surat cerai. Saya ingin berpisah dari mantan suami karena mantan suami pernah melakukan kasus pelecehan terhadap sesama jenis dan tidak adanya kejujuran atau keterbukaan tentang masalahnya sehingga aib tersebut dari orang lain. Terus saya tahu bukan dari beliau secara langsung. Bagaimana solusi terbaik, Ustaz? Kalau bicara solusinya, lihat, kalau suamimu bertobat, engkau pertahankan rumah tangga. Kalau suamimu bertobat, engkau lihat dia berubah. Tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan soleh. Dia bertobat, dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Perubahan itu terjadi. Dilihat enggak dia berubah, maka pertahankan rumah tangga. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, artinya orang itu nggak harus mengakui dosa-dosa dia kepada istrinya. Dosa itu sama Allah. Dan ketika seorang wanita, seorang istri bertobat, dia pernah berzina, maka dia nggak wajib ngasih tahu suami, nggak dianjurkan dia ngasih tahu suami. Aku pernah, nggak perlu, itu antara engkau sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kau tunjukkan perubahan di dirimu menjadi lebih baik. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sudah ingin menikah, tapi pekerjaan belum ada. Ditambah lagi saya sekolah hanya dibiayai orang. Tapi saya takut terjerumus kepada perzinaan karena sudah menggebu-gebu. Walaupun sudah berpuasa, dan juga selain belum ada penghasilan, calon juga belum ada. Apa solusinya jemaah? Nah, solusinya antum berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfar. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan selalu berpatokan rezeki itu dengan bekerja. Rezeki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Ada yang dicari, ada yang mencari. Antum tahu-tahu ditelepon sama orang, ditransferin duit. Antum nggak pernah kebayang ada orang mau transfer fulus sama antum. Tahu-tahu ada barang ke rumah antum, kiriman, masya Allah. Ya. Antum buka, rezeki dari Allah. Ternyata salah alamat. Antum harus balikin, bukan rezeki yang itu. Itu harus dibalikin. Karena kadang-kadang terjadi jemaah. Pernah ditelepon sama sepupu anak, ada kiriman ke rumah ini kata dia. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Anak pikir ada yang ngirimin ya. Setelah lihat-lihat namanya, kayaknya bukan kayaknya. Akhirnya dicari betul, ternyata salah alamat. Maka tadi yang jelas rezeki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Jangan selalu berpatokan kepada yang bekerja. Nah, antum bekerja, berusaha. Dan kalau antum seorang mahasiswa yang belajar, bekerjalah yang berkaitan dengan ilmu antum. Jadi penulis, jadi penerjemah. Ada banyak pekerjaan. Anak ingat ketika anak kuliah di Medina, anak jadi penerjemah. Menerjemahkan buku untuk dicetak. Apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah Allah kasih rezeki di sana dan Allah mudahkan urusan antum. Afwan, saya izin bertanya. Saya punya teman seorang wanita belum menikah. Ia ingin bekerja merantau dan hal tersebut sudah dikehendaki oleh orang tuanya. Akan tetapi dengan kondisi orang tua saat ini yang masih membutuhkan dia sebagai anaknya pun ia khawatir jika meninggalkan kedua orang tua. Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi yang Anda sampaikan jemaah, kerja itu, pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Silaturahim, pintu rizki. Perbanyak istighfar, pintu rizki. Bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, itu pintu rizki. Bertakwa kepada Allah, pintu rizki. Kemudian berangkat haji, itu pintu rizki. Lalu membantu para penuntut ilmu, itu pintu rizki. Membantu orang-orang yang lemah, itu pintu rizki. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan seorang wanita, umpamanya seorang istri yang suaminya susah, sakit, sedangkan dia mau bantu suaminya nggak mampu.
maka perbanyak mencari rezeki dengan pintu-pintu yang lain. Maka sampaikan kepada teman perempuan, sudah, kalau orang tua butuh sama dia, dia tetap di sini, dia banyak beristighfar, dia banyak sholat duha, dia habis sholat duha istighfar 100 kali, lalu berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan terakhir ini, Ustaz, bagaimana cara memberi nasihat anak yang telah terpengaruh dengan teman buruknya dan sempat terpengaruh oleh teman buruknya? Karena dulunya anak ini diam, namun setelah berkuliah, belajar di tempat yang di sana banyak ikhtilat dan bisa dikatakan salah pergaulan, sang anak ini sudah berjanji, namun tetap saja terkadang mengulangi lagi, berani melepas hijab karena takut atau nurut sama temannya tanpa memikirkan orang tua yang bekerja siang malam untuk dia belajar. Bagaimana Ustaz sikap anak sebagai orang tua, dan apakah ada doa yang terbaik untuk dipanjatkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Allah jamaah, kita perlu mencari solusi bersama-sama. Perkumpulan di kelas, di tempat kerja, laki perempuan dicampur, maka akhirnya nanti akan melahirkan pezina-pezina. Kita butuh pendidikan buat anak-anak kita, tapi jangan sampai mengorbankan agamanya. Gimana kalau anak itu pinter, tapi ternyata nanti dia salah pergaulan? Maka nasihat anak buat orang tuanya, yang pertama, engkau datang. Kalau dia di tempat kos-kosan, engkau datang ke tempat kos-kosan. Kumpulkan teman-teman, atau undang teman-temannya. Kalau nggak kos, undang ke rumah, suruh datang. Disitulah engkau tahu siapa teman putriku ini, atau siapa teman putraku ini. Oh, ternyata memang wanita-wanita yang nggak baik. Di sini engkau carikan kawan yang baik buat dia. Orang tua itu punya peran mencarikan sohib, kawan yang baik buat anak. Dengan harapan tadi, nah, kalau engkau tetap mau sekolah di situ, kau harus ganti kawan. Cari kawan yang suka ngaji, cari kawan yang mengingatkanmu untuk sholat, bukan malah menyuruhmu untuk berbuat maksiat. Anak ingat di pesantren jemaah, gak semua baik di pesantren. Kumpul nih, ngerokok anak-anak. Ayo Fik, ente kalau nggak ngerokok bukan laki ente. Biasa cuma. Jadi mereka itu memaksa orang itu untuk berbuat itu sohib. As-sahibu sahib. Kayak tadi, kalau engkau nggak pakai jilbab, engkau nggak usah ikut sama kita. Akhirnya dia buka jilbabnya. Maka orang tua harus punya peran tadi. Kalau engkau tetap mau sekolah, jaga itu. Kau nggak berhenti. 70% anak-anak yang kuliah itu salah jurusan. 70%. Ini secara riset. Perawat jadi IT. Dari pertanian jadi tellernya bank. Mungkin memanakkan uang ya. Kalau dia petani mungkin menumbuhkan apa? Nanam ini, nanam di sana. Ada, ya Allah. Mereka kadangkala tidak sesuai dengan jurusan. Dan sampaikan kepada anak sekarang kerjaan-kerjaan itu lebih banyak dengan keterampilan dan keahlian. Jadi lebih baik ikut training-training, ikut pelatihan-pelatihan, dia punya keahlian, insya Allah. Ya kalau dia menikah akan ada suami yang memberikan nafkah kepada dia. Kalau dia belum menikah ada orang tua yang sudah siap memberikan nafkah kepada dia. Maka di sini orang tua kalau bicara doa, ya banyak-banyak baca doa yang di akhir surat Al-Furqan ya, ayat 74 apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.